Terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Yan Ahmad Haikal, diskusi panel Innovation Summit Jakarta 2022. Kali ini akan membahas mengenai korelasi dari pertumbuhan data center di masa depan dengan konsumsi energi yang efisien sebagai fokus penting dalam perjalanan data center yang berkelanjutan. Sudah bersama saya hadir di sini, saya mau memperkenalkan Ibu Sansikora Aritonang. Silakan, teman. Ibu Sansikora Aritonang ini adalah VP Head of Data Center Planning and Engineering Indosat Ooredoo Hutchinson. Selamat siang Ibu Nora. Selamat siang Pak Yana. Ya, terima kasih. Berikutnya saya mau memperkenalkan Bapak Hendrikus Hendragos. Beliau adalah Country Head dari ST Telemedia Global Data Center Indonesia. Selamat siang Pak Hendrikus. Selamat siang Pak Yana. Terima kasih sudah datang ke sini. Berikutnya adalah Bapak Suminto Surosaputro. Beliau adalah tenaga ahli dari perumusan Green Data Center dan juga Advisory Board Indonesia Data Center Provider Organization, ID Pro. Selamat siang Pak Suminto. Selamat siang. Ya sudah lama kita tidak bertemu Pak ya. Sudah hampir 80 tahun, berapa tahun ya. Baiklah, ketiga orang ini saya yakin dikenal oleh semua oleh audiens, ya, bukan nama asing lagi di dunia data center. Baik, sebelum menuju ke sesi diskusi dengan para panelis, saya mau memberikan informasi sedikit mengenai data center yang terkait dengan sustainability issue. Data center kini jadi sebuah keharusan dalam bisnis di era digital. Berdasarkan laporan baru dari Space DC mengenai hal yang paling utama dan dampak yang dihadapi ledakan ekonomi digital, penyimpanan data digital, itu diprediksi itu menghasilkan 14% emisi karbonnya pada tahun 2040. Sebuah laporan resmi berjudul Green Data Center adalah kunci untuk ledakan ekonomi digital di Asia Tenggara yang menunjukkan bahwa Green Data Center adalah kunci model bisnis masa depan yang berkelanjutan dan dalam jangka yang lebih panjang lagi akan lebih memperhatikan lingkungan yang lebih hijau serta tren menuju data center yang lebih hemat energi. Kemudian dari sisi pemerintah juga melalui keputusan Presiden nomor 112 di tahun 2022 ini, jadi masih baru sekali, pemerintah akan mempercepat pengembangan renewable energy dengan meminta kementerian terkait untuk mengatur lebih detail lagi, di mana salah satunya adalah untuk mempermudah proses investasi. Kemudian juga dari Kementerian Kominfo yang merupakan kementerian yang sangat terkait dengan data center juga menyinggung mengenai sustainability atau berkelanjutan dan keterkaitannya dengan transformasi digital. Jadi ada 3 karakteristik transformasi digital, yaitu yang pertama adalah karakteristik inklusivitas, empowering, dan sustainability. Mengenai inklusivitas yang menggambarkan cita-cita dari transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah empowering, yaitu menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah sustainable yang mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung Sustainable Development Goals atau SDG. Berikutnya adalah dari Asosiasi Data Center Provider atau ID Pro, di sini diwakili oleh Pak Suminto, dan MASKE, Masyarakat Konservasi Energi Indonesia, mendorong pengembangan data center yang lebih efisien, yang bertujuan untuk mengurangi efek terhadap lingkungan dengan meluncurkan White Paper on Indonesia Green Data Center, yang baru-baru ini diluncurkan ya, sekitar 1-2 bulan yang lalu, yang akan menjadi pembuka jalan bagi pembuatan standar data center nasional yang belum kita miliki saat ini. Demikian sekilas mengenai perkembangan atau informasi terkait data center yang berkelanjutan dari para stakeholder dari data center. Selanjutnya mari kita dengarkan dari para panelis kita yang merupakan bagian penting dari pelaku data centers. Saya akan mulai dari Ibu Nora. Bu Nora, bagaimana Ibu Nora atau IOH atau Indosat Ooredoo Hutchinson menyikapi peningkatan bisnis dengan pemanfaatan pusat data? Hal apa saja yang harus dipertimbangkan mengenai hal ini? Silakan. Pertama-tama terima kasih kepada Schneider
Pak Yana juga ya sudah mengundang kita praktisi data center dalam diskusi siang hari ini. Terima kasih buat pertanyaannya. Pusat data atau data center itu benar-benar saat ini sangat tinggi peningkatannya. Itu sudah kita lihat secara bersama, tetapi dengan pertumbuhan yang tinggi data center itu menyebabkan side effect yang tinggi karena kita sadari juga data center harus membutuhkan energi yang sangat besar terutama di cooling sistemnya. Dan berdasarkan data dan estimasi serta proyeksi untuk sampai ke depan di tahun 2035 itu kira-kira penggunaan energi hanya untuk data center secara global saja itu bisa 8,5%. Nah, bayangkan hanya untuk data center saja. Nah, sebagai praktisi atau sebagai data center, dalam hal ini kita harus juga memikirkan ya, mempertimbangkan pertanyaan Pak Yana tadi, mempertimbangkan bagaimana caranya untuk mulai memikirkan untuk pengurangan energi ini sehingga kedepannya juga tidak begitu besar. Nah ini dari kita ya semua praktisi berharap untuk sama-sama untuk memikirkan hal ini. Jadi pertimbangannya seperti itu Pak Yana, energi yang cukup besar. Terima kasih Pak Yana. Baik, menarik sekali statement dari Bu Nora mengenai data center itu menyumbang konsumsi energi terbesar di dunia industri IT ya, yang diperkirakan mengkonsumsi 8,5% pada tahun 2035. Sehingga menurut saya perencanaan dan pengelolaan menjadi sangat penting agar lebih efisien dan mengenai konsumsi energi. Baik, terima kasih Bu Nora. Selanjutnya kepada Bapak Hendrikus. Pak Hendrikus, STT selaku data center provider di beberapa negara dan termasuk di Indonesia. Menurut Pak Hendrikus, solusi data center seperti apa yang diperlukan bagi perusahaan? Ya, terima kasih Pak Yana. Selamat sore teman-teman semua. Pertanyaan yang menarik Pak Yana. Sebenarnya kami hanya provider. Ya. Kami mendengarkan customer kami perlunya apa. At least di data center mereka perlu security, right? Yang secure, baik physical maupun cyber. Mereka juga perlu reliability, mereka perlu flexibility, mereka perlu scalability, dan juga mereka juga perlu sesuatu yang saving the environment, right? Karena ini menjadi suatu futures ke depan bagaimana dunia ini harus lebih baik dari sekarang. Kata Bu Nora tadi, 8% ya Bu ya, is a big one. Dan ini menjadi salah satu pemikiran kami dan juga pemikiran dari user kami harus address itu. Ya, karena data center bagi kami menjadi enabler bagi digital economy. Jadi ini future economy, lalu kita harus contribute juga untuk future generation juga. Terima kasih Pak. Baik, jadi listen ke user, listen to users, kemudian scalability, security, energy saving, kemudian juga menjadi enabler Pak ya, bagi digital economy, itu menjadi arah dan tujuan dari SCT untuk solution data center. Baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ke Pak Suminto. Menurut Bapak atau ID Pro, saat ini pertumbuhan data center di Indonesia semakin pesat. Apa yang menjadi faktor pesatnya pertumbuhan data center di Indonesia? Oke, terima kasih Pak Yana dan semua yang hadir di sini. Sekarang mungkin kita back flash balik lagi tahun 2020 kalau tidak salah, itu terjadi namanya pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh bisnis yang ada bukan hanya di Indonesia aja, tapi di semua negara-negara di dunia itu mengalami krisis masalah bisnis ya di sini. Makanya dengan adanya kondisi COVID dan sebagainya, kita mulai sadar bahwa kita memerlukan cara gimana supaya kita tetap eksis dan kita juga harus bisa mempertahankan untuk
kelanjutannya. Makanya mungkin pada saat itu kondisi misalnya kita namanya istilah meeting itu melakukan offline, tapi sekarang udah beralih ke online pada saat itu. Jadi dengan adanya online tersebut, makanya jelas diperlukan suatu namanya satu masalah untuk komunikasi network data networknya, dan juga di samping itu untuk mengelola data yang diperoleh untuk dari segi online itu kita adalah suatu data center, dan dari situlah mulai perkembangan data center itu mulai mempercepat dengan adanya perilaku COVID dengan adanya pandemi dari 2019. Dan juga di samping itu setelah kita melalui COVID-19 itu juga dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini adalah mungkin semua tahu masalah sosial media dan sebagainya itu udah mulai tren dengan menggunakan streaming dan video yang benar-benar high definisi high resolution dan sebagainya. Tentu saja ini memerlukan suatu bandwidth network yang cukup besar dan juga untuk mengolah data tersebut di suatu data center. Demikian juga pemakaian yang mungkin banyak startup ya, mungkin tahu sekarang juga berkembang startup di mana aplikasi yang mereka gunakan adalah sistem menggunakan digital. Jadi balik lagi dengan adanya digital itu memerlukan data juga, dan tentu saja berujung dengan semakin berkembangnya suatu data center untuk perkembangan di Indonesia. Demikian untuk perkembangan yang sambil cukup signifikan sampai saat ini untuk data center. Baik Pak Suminto. Saya sitir sedikit Pak ya pernyataan Bapak ya, bahwa saya setuju sekali dengan pernyataan Pak Suminto tadi mengenai COVID-19 ya, COVID-19 ini membuat semua kegiatan menjadi online ya. Meeting seperti yang tadi bilang tadi online, kemudian ya mungkin belanja juga online ya, change semua behavior kita ya. Semua dilakukan secara digital. Jadi bisa dikatakan COVID ini menjadi akselerator pertumbuhan digital dan tentunya Edian mengakselerasi pertumbuhan data center. Begitu Pak ya? Betul Pak. Baik, pertanyaan berikutnya ke Bu Nora. Ya, terima kasih Pak Sinto. Strategi seperti apa yang perlu dilakukan untuk membuat atau memperkuat implementasi data center yang berkelanjutan atau sustainable untuk mendukung kelestarian lingkungan? Ini pertanyaan paling menarik ya Pak, yang berulang-ulang saya dengan tim selalu gaung-gaungkan gitu. Strategi apa? Saya sampaikan Indosat Ooredoo Hutchison ya, tempat kita berkarya. Salah satu memang terus mencoba melakukan transformasi dan memodernize data center gitu ya, data centernya kita. Dan saya percaya sebagai praktisi ataupun seorang solution dan designer data center, hal-hal yang terkait dengan kelestarian lingkungan itu merupakan menjadi poin nomor 1. Karena apa? Sekarang ini semua sudah berpikir bagaimana menuju green data center yang kedepannya seperti itu. Apa yang dilakukan, dan kita juga selalu mendapat support karena produk-produk baru sekarang dari manufaktur. Nah, salah satunya ini dari Schneider ya, selalu meluncurkan gitu ya, meluncurkan satu teknologi baru yang lebih efisien. Penggunaan perangkatnya jauh lebih efisien, sehingga ini yang mendukung juga ya, selain kita praktisi, manufaktur juga mendukung untuk mempertimbangkan yang namanya ke arah green energy-nya. Demikian Pak Yana, dan saya sangat setuju. Siapapun saya menghimbau saat ini bahwa praktisi, mari kita bersama-sama tetap menunjang bisnis kita, tetapi dengan strategi bagaimana caranya membuat lebih efisien dan green untuk masa depan atau data center di hari depan, masa depan. Terima kasih Pak Yana. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas testimoninya Bu. Saya tidak bisa bicara banyak karena saya menjadi moderator di sini.
Baik, dan saya dengar juga Indosat terus-menerus melakukan transformasi Bu ya data center ya, dari tradisional menjadi modern data centers ya. Betul. Mungkin bisa cerita Ya, sedikit? yang mungkin teman-teman tahu Indosat dari zaman saya kecil ya. Indosat berdiri itu dari berapa puluh tahun yang lalu gitu. Dan sudah pastinya dengan teknologi lama itu data center dibangun dengan fasiliti yang sangat tradisional dan konvensional. Dan Indosat selalu memperbaharui untuk kedepannya bagaimana membuat data center, strategi data center yang lebih efisien gitu ya, dengan penggunaan peningkatan, juga mendesain, membuat satu solusi gitu dengan saat ini PUI yang kita harapkan itu benar-benar PUI yang sangat ideal untuk environmentnya Indonesia. Mungkin nanti akan dilanjutkan mungkin terkait PUI oleh rekan-rekan yang lain ya Pak, tapi yang pastinya sekali lagi saya menghimbau sebagai praktisi data center, seorang desain, mari kita bersama-sama untuk bertransformasi dan memodernisasi untuk efisien dan juga greennya, life-nya, ini slogannya Schneider saat hari ini ya. Saya sangat menarik, tertantang juga dengan hal itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nora. Selanjut saya ke Pak Henrikus. Pak Henrikus, bagaimana upaya yang dilakukan provider jasa data center dalam mendorong terciptanya pengelolaan data center yang ramah lingkungan dan berkelanjutan? Ya Pak Yana, terima kasih pertanyaan ini. Nyambung Bu Nora tadi ya. Saya nggak bicara globally, tapi kita bicara diri kita sendiri dari STT. Ya, STT itu punya belief kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengorbankan manusia dan bumi. Itu pertama beliefnya kami. Lalu yang kedua, sustainability itu menjadi topik dunia, topik semua orang, karena kita meninggalkan legacy yang baik untuk anak cucu kita. Ya, makanya itu STT selalu punya prioritas ke sana. Kami punya lebih dari 170 data center globally, ya, dan loadnya sekitar kecil lah, baru kecil, 2 gigawatt doang, ya, kecil. Karena kami punya ESG program dan kami punya plan bahwa di tahun 2030 kita harus neutral carbon. Jadi saat ini kami telah memakai sampai 43% green energy di globally. Ya, ini suatu komitmen untuk kami. Karena green energy sustainability bukan sesuatu yang murah juga, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk ke depan. Nah, beberapa langkah untuk environmental goals yang kita lakukan, kita lakukan beberapa step. Saya nggak bisa cerita yang banyak, karena nanti Bu Nora cari saya jadi konsultan gitu kan. Tapi ada sesuatu yang poin pentingnya aja. Pertama, kita harus melakukan bagaimana kita mengubah dari source energi kita yang tadinya nggak green jadi green. Jadi kita purchase energi yang zero carbon. Banyak macam kita lakukan itu, ya. Lalu yang kedua, kita juga setiap kali kita investment always greening the new builds. Jadi semua gedung yang kita bangun yang baru, data center yang baru itu ngikutin semua standar yang green, Pak. Jadi seperti ya kalau di Amerika ada LEED, di sini ada green buildings dan sebagainya, di UK ada another standard gitu. Kita ikutin itu semua. Sehingga ini menjadi komitmen kami. Yang berikutnya yang seperti Bu Nora katakan juga, kita juga melakukan optimization dari performance yang ada. Yang lakukan itu bukan hanya dengan ganti, tapi ya dengan SOP, dengan bicara dengan kita punya tenant dan sebagainya, sehingga bagaimana menciptakan suatu data center yang betul-betul ramah lingkungan. Ramah lingkungan artinya nggak banyak karbon emisi gitu Pak ya. Ya, jadi nggak hanya karbon, tapi kita juga bicara bagaimana water usage, bagaimana kita ngurangin pemakaian air, ya. Lalu kita bagaimana juga kita memikirkan waktu kita bangun tadi, ya,
resource yang dipakai itu seminim mungkin menghasilkan karbon, sehingga menjadi komitmen. Pilihan-pilihan produk, sometimes investasinya jadi lebih besar, tapi inilah komitmen yang harus kita lakukan untuk future. Karena kami punya belief tadi, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan manusia dan bumi. Terima kasih Pak. Wow, statement yang baik sekali Pak. Kemudian saya juga ini impress dengan data tadi yang Bapak sampaikan, 170 data centers, 2.3 gigawatt. It's a very impressive numbers Pak. Ya, gigawatt. It's gigawatt. Kemudian juga statement mengenai pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan manusia. Itu sangat menarik sekali. Kemudian SCT juga sudah menggunakan 43% Pak ya, dari produk atau solusinya yang sudah menjadi green energy. Juga punya aim untuk carbon free or net zero emission di 2030. Betul Pak ya. Ini sangat baik sekali. Berikutnya Pak Suminto, saya punya pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan data center di Indonesia saat ini jika berkaitan dengan data center yang berkelanjutan Pak. Oke, terima kasih. Saya mungkin cerita dulu ya, pengalaman saya mungkin udah hampir 20 tahun lebih mengenai, ya sebetulnya tahun kita kembali di tahun 2000 sebelum tahun 2000 mungkin masih belum kenal namanya data center, standar data center itu gimana, cuma hanya mungkin pada saat itu adalah untuk ruang server atau misalnya untuk banking dan sebagainya. Dan memang kita lihat pada balik tahun 2000, mulai tahun 2000 dan kita belum mengenal, mungkin sekarang ada namanya standar uptime lah maupun yang dari TIA dan sebagainya, itu pada saat tahun 2000 itu masih belum ada sama sekali. Jadi kita pada saat itu ya pemakaian listrik dan sebagainya ya seininya sebisanya aja. Yang penting pada saat itu adalah misalnya pada saat banking dan sebagainya ya jangan sampai server itu ya jangan sampai downtime dikarenakan karena listriknya mati, UPS, tidak adanya UPS dan backupnya baterai. Demikian juga seperti kita tahu bahwa untuk pemakaian di suatu data center, kita bilangnya data center adalah cooling, pendinginannya. Dan pendinginan itu saya secara global umum itu menempati 40% dari kebutuhan listrik yang ada pada data center itu sendiri. Dan balik lagi pada tahun 2000 itu belum ada namanya standar temperaturnya berapa, ya sebisa mungkin ya sedingin mungkin aja. Mungkin pada saat itu 20 derajat, 19 derajat, tentu saja pada saat itu terjadi pemborosan listrik. Dan emang pada saat itu juga belum ada yang gitu masalah apalagi zero emission dan sebagainya itu belum ada sama sekali. Yang penting perangkat komputer dan sebagainya tetap running, tidak ada kepanasan dan sebagainya. Dan kita tahu juga mungkin kalau yang udah mengikuti di periode tahun 2000 itu adalah bukan yang sebetulnya adalah yang perlu pendinginan adalah server, perangkat-perangkat. Tapi pada saat itu saya udah pengalaman itu yang didinginkan adalah semua ruangan. Jadi itu adalah salah satu pemborosan daripada pemakaian listrik. Jadi belum ada mengenal pada saat itu namanya PUE, temperatur yang standar itu di berapa derajat itu tidak ada. Baru perkembangannya kurang lebih tahun 2013, 2014 baru muncul namanya standar. Yang pertama kali adalah uptime, di mana itu mulai dikenal masalah pada saat itu adalah downtime. Jadi kalau misalnya til 1, til 2, til 3, til 4 itu nggak boleh dalam 1 tahun 5 menit kalau nggak salah, til 3 itu nggak boleh lebih dari 1,6 jam atau 2 jam. Nah dengan atas dasar itu makanya baru orang memikirkan masalah pemakaian energi. PUE juga pada saat itu udah ya didengungkan lah bahwa itu masalah efisien, PUE-nya dan sebagainya. Dari situ makanya mulai kita perkembangan ke sini udah menyadari bahwa adalah pemakaian energi adalah sangat penting dan ada kelihatan lebih menuju ke berkelanjutan, energi berkelanjutan.
dan berlanjut terus sampai tahun 2018 dan ya mulai sampai dengan 2018 mungkin yang paling banyak terkait sama satu masalah masalah cooling, dan cooling juga saya lihat perkembangan ke mendekati ke 2019 sampai sekarang itu adalah efisiensi daripada cooling itu semakin lama akan semakin baik, dan tentu saja juga berakhir dengan menggunakan listrik yang lebih efisien dan sebagainya. Di samping itu juga masalah cooling adalah yang menyangkut masalah energi berkelanjutan, masalah green dan sebagainya adalah penggunaan daripada baterai. Baterai pada saat itu mungkin sudah dikenal dengan menggunakan silicic acid, di mana silicic acid itu secara periodik harus paling enggak 3 atau 4 tahun harus melakukan penggantian baterai, karena baterai di dalam UPS adalah merupakan jantung. Jadi pada saat listrik mati, kalau memang kondisi baterai itu tidak fit dan sebagainya, tentu saja akan terjadi blackout di perangkat server itu sendiri. Jadi pada saat itu dan sekarang sudah mulai dengan adanya teknologi yang baru adalah menggunakan lithium ion, dan mungkin juga sekarang juga pemerintah juga sudah menggalakkan masalah penggunaan mobil elektrik, yaitu dengan menggunakan baterai lithium. Dan emang pada saat 2018 itu sudah ada teknologi, cuma pada saat itu emang secara ekonomis itu masih belum, karena harganya masih cukup tinggi dan emang masih belum banyak yang supply. Tapi dengan adanya kemauan daripada secara global adalah untuk menurunkan emisi daripada CO2, makanya dengan adanya perkembangan daripada mobil elektrik, produsen daripada lithium akan semakin banyak. Tentu saja mulai dari tahun, saya merasakan dari tahun 2021, 2022 itu sudah banyak semua data center hampir beralih ke baterai lithium. Karena baterai lithium itu penggantiannya itu sekitar 10 sampai 12 tahun untuk penggantian. Jadi tentu saja bisa, kalau dengan baterai silicic acid itu bisa 3 kali penggantian, tapi dengan baterai lithium hanya cukup 12 tahun sekali. Itu yang faktor mempengaruhi dari data center yang energi yang berkelanjutan. Di samping itu juga masalah masalah PUE. PUE kita tahu bahwa itu tergantung daripada efisiensi. Efisiensi sekarang saya lihat juga misalnya kita balik lagi tahun 2000 dan sebagainya, mungkin tahu yang di sini namanya UPS efisiensi itu pada saat itu masih 92, 93. Tapi sekarang tadi juga saya baru mendengarkan dari produk Schneider sendiri, dengan ada teknologi namanya e-converse itu mencapai 99%, tentu saja ini cukup membantu untuk menurunkan PUE. Artinya PUE itu bisa turun, tentu saja otomatis secara pemakaian listrik akan semakin berkurang. Walaupun tentu saja dengan pengurangan pemakaian listrik, tentu saja kita tidak mengesampingkan masalah availability daripada sistem data center itu sendiri. Jadi itu dan juga dipicu masalah masalah yaitu artinya dengan menggunakan PUE semakin rendah, tentu saja nanti bisa mengurangi harga daripada misalnya penjualan kolo dan sebagainya, itu akan menjadi turun, karena kita tahu bahwa pemakai data center adalah listrik, dan listrik adalah kalau pemakaian listriknya itu semakin tinggi, tentu saja di CAPEX adalah akan tinggi, tentu saja akan dibebankan kepada pembiayaan atau orang yang mau melakukan sewa daripada itu sendiri. Tapi dengan demikian tentu saja penurunan daripada harga sewa semakin banyak, dan orang juga akan beralih ke menggunakan data center sebagai colo dan sebagainya. Jadi itu kira-kira perkembangan daripada pemakaian yang green data center dari awal sampai sekarang. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Sumito, terima kasih. Sangat komprehensif sekali ya ini penjelasannya. Tapi saya setuju sekali Pak dengan
makin teknologi makin maju, ya efisiensi makin tinggi. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Hendrikus bicara gigawatt gitu ya, jadi peningkatan efisiensi 1-2%, kalau dikalikan gigawatt itu sangat besar sekali Pak energy consumption yang bisa di saving. Jadi memang teknologi itu berevolusi. Kemudian tadi Pak Minto, Pak Hendrikus juga menyebut PUI, saya ingin bertanya ke Pak Minto gitu ya. Sekarang berapa sih Pak average PUI ini? Kita balik lagi ke tahun 2000, mungkin 2015 baru dikenal namanya standar TIA ataupun uptime. Itu saya lihat pertama kali itu sekitar 2,5 itu udah bagus. Karena masalah balik lagi masalah teknologi cooling dan UPS dan sebagainya, transformer, tapi dengan adanya teknologi yang baru daripada efisiensi daripada perangkat cooling maupun itu sekarang mungkin bisa sekitar 1,8, 1,6, begitu kurang lebih sekarang. Baik, jadi makin kecil Pak ya. Nanti mungkin siapa tahu ke depannya makin rendah lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan sih bisa baru. dengan kondisi tropis. Saya udah punya ya keyakinan itu bisa 1,2 untuk di kondisi tropis. Jadi kita bukan bicarakan masalah, dulu pernah ada klaim dari Google katanya 1,1, itu mungkin di daerah dingin dan sebagainya. Tapi saya udah melakukan kajian ya untuk di daerah tropis dengan teknologi dan balik lagi dengan ya kaitannya sama green, itu bisa 1,2 PUE-nya, 1,2 dengan kondisi tropis di Indonesia. Baik, terima kasih. Kita bicara detail nanti Pak ya mengenai PUI. Baik, selanjutnya kembali ke Bu Nora. Menurut pendapat Bu Nora, seperti kita tahu ya bahwa data center sangat membantu dalam perkembangan bisnis Bu ya. Apakah ada upaya untuk penggunaan data center yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan bisnis? Terima kasih Pak Yana. Ya. Sudah pasti data center saat ini adalah bisnis yang sangat sangat naik-naiknya ya, growth untuk menunjang bisnis. Nah, berkelanjutan sudah pasti juga akan tumbuh secara berkelanjutan. Dan ini untuk menunjang satu bisnis perusahaan di mana pusat data center itu adalah untuk bagaimana membantu kita memproses, mengelola, serta juga membantu untuk menyimpan data perusahaan yang sangat besar adanya semuanya di pusat data atau yang kita kenal namanya data center. Seperti itu ya Pak. Dan di mana data center bisnis juga diantaranya itu tidak hanya kita membangun data center sebagai praktisi, tapi harus ada beberapa key point yang menjadi pertimbangannya kita. Yang pertama terkait scalability-nya, ya, scalability itu yaitu bagaimana caranya juga mengukur volume. Kita bisa mengukur punya informasi gitu untuk mengukur volume ataupun capacity dari data centernya kita. Kemudian yang sesuai dengan tema hari ini adalah yang paling utama yaitu sustainability-nya. Sustainability-nya adalah bisa dikatakan itu berkelanjutan ya. Jadi harus sebuah data center itu dibangun dengan target adalah zero failure. Nah, itu sebagai desain atau sebagai solution bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa data center kita itu benar-benar zero failure. Dengan tidak mengesampingkan, saya setuju dengan Pak Mito tadi, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek tadi terkait PUI dan sebagainya. Itu poin kedua, dan kelanjutnya adalah terkait security-nya atau keamanannya. Bahwa sebuah data center itu harus terjamin keamanannya gitu ya. Accessibility-nya yang mudah gitu, dan juga keamanan data kita juga aman gitu di data centernya. Yang selanjutnya adalah masalah juga terakhir, tapi ini bukan terakhir juga, pastinya adalah waktu dan efisiensi ataupun cost-nya. Dan dalam hal ini membangun data center sendiri pastinya itu
sangat-sangat dengan biaya yang sangat besar ya. Jadi di sini ada provider data center sekarang. Pak Henrikus, provider data center yang sudah ada dan siap juga gitu, salah satunya untuk 24 jam, termasuk Indosat juga sebenarnya menyediakan fasilitas untuk data center yang aman, terjamin gitu ya, dengan 24 jam kali 7, seperti itu Pak. Dan selanjutnya mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan ya Pak. Ini terima kasih Pak Yana. Baik, saya sitir statement dari Bu Nora yang scalability Bu ya, kemudian sustainability, zero failures, kemudian tingkat keamanan, efisiensi setelah waktu adalah kunci untuk penggunaan data center yang berkelanjutan dalam mendukung perkembangan bisnis. Begitu Bu ya, kurang lebih ya. Baik, sekarang ke Pak Henrikus mengenai langkah dan rekomendasi seperti apa yang bisa Bapak atau STT berikan untuk mengakselerasi penyediaan sistem data center yang berkelanjutan? Silakan. Ya, Pak Yana, ini pertanyaan yang bagus Pak. Terima kasih. Kenapa saya bilang bagus? Banyak orang selalu bicara ideation, konsep saya mau begini, mau begitu. Ya, tapi nggak gerak-gerak, duduk aja di sini gitu kan. Nah, STT kita punya komitmen tadi saya sudah sampaikan. Ya, ini kita mengajak, yuk resonate ini, nggak hanya STT. Untuk mempunyai data center yang sustainable dan berkelanjutan, ini nggak tugasnya data center provider. Ya, ini harus sama-sama. User juga harus ikut. Ya, teknologi provider juga harus ngikut. Ya, seperti yang tadi Bu Nora katakan bahwa lebih efisien equipment-nya gitu. It is a part of sustainable progress. Lalu user, kalau usernya kata Pak Minto tadi kan, maunya 20 derajat, 19 derajat, ya pusing kepala ya Pak ya. Bagaimana kita menghemat energi kan? Ya, kalau ada rule of thumb katanya, kalau kita naikin temperature pendingin itu 2 derajat, kita bisa menghemat cooling energy 15% straight away. Ya, jadi ini satu. Jadi makanya saya bilang nextnya adalah harus ada kolaborasi antara data center provider, data center user, sama teknologi provider. Itu equipment maupun consultant. Mungkin tambahkan regulasi. Ya, nah, iya itu nextnya Pak. Saya belum selesai, masih ada. Nah itu kan baru nextnya. Lalu rekomendasinya apa? Nah ini rekomendasi yang tadi yang Bapak mau sampaikan tadi, ya. Rekomendasinya adalah, yuk kita buat forum dialog yang lebih aktif antara kita, sharing. Bagaimana melakukan itu? Ada beberapa faktor rahasia perusahaan nggak boleh dikasih, saya nggak boleh kasih ke Bu Nora juga gitu kan. Biarin Bu Nora pusing sendiri gitu kan. Tapi ada juga yang namanya yang tadi Pak Minto katakan, kita involvement dari government untuk membuat regulasi yang bukan mempersulit juga tapi ngasih insentif juga. Kalau kita bisa dapat insentifnya apa gitu kan. Nah itu harus ada juga timbal baliknya. Enggak kita dibuat susah lalu kita call cost lalu kita juga susah bisnis, enggak jalan juga gitu. Nah selain regulasi itu juga ada satu hal lagi yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana kita juga menciptakan human resource yang capable, yang tangguh untuk bicara masalah data center, bicara masalah sustainability, mindset mereka seperti itu, culture mereka seperti itu, baru kita bisa berhasil. Ini rekomendasi saya, bagaimana kita buat, community ini harus membuat itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Henrikus. Jadi kalau saya boleh samarikan kata kuncinya ada collaboration Pak ya. Kata collaboration among data center provider, users, technology provider juga Pak ya, mungkin Pak ya ditambahkan ya. Kemudian other stakeholders seperti government atau regulator. Ini untuk menjawab tantangan data center yang berkelanjutan. Kemudian juga Pak Henrikus tadi menyebut human resource kompetensi ya. Ini juga challenge juga Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Henrikus. Kemudian ke Pak Suminto, bagaimana rencana untuk mendorong pemangku kepentingan atau stakeholders dalam mengimplementasikan penggunaan green data center? Oke, terima kasih.
Tadi dari pagi dari masalah keynote speaker dan sebagainya itu membahas masalah green, net zero emission dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan daripada ID Pro dan Mas Kei adalah kita akan membuat suatu standar. Gimana sih persyaratan standar data center yang dimaksud dengan green? Karena kita tahu bahwa negara lain adalah sudah ada ya, misalnya Inggris sudah ada, Singapura juga ada, makanya kita tidak mau ketinggalan. Indonesia adalah sebagai seharusnya juga mestinya paling terbesar karena kita juga penduduk nomor 3 di dunia dan juga kita lihat perkembangan data center di Indonesia banyak membangun data center dan kita tahu bahwa data center adalah pemakai listrik yang terbesar. Jadi itu adalah yang menjadi tantangan daripada ID Pro dan Mas Kei untuk membuat suatu standar green data center. Karena kita tidak bisa menentukan suatu data center itu green, data center itu tidak green, kita harus berpatok dulu dengan namanya standar. Jadi kita akan berkomitmen dari ID Pro dan Mas Kei akan membuat, mudah-mudahan tahun ini juga akan rilis launching untuk standar green data center Indonesia. Jadi dengan adanya pembuatan green data center Indonesia, makanya kita bisa menentukan suatu data center itu dianggap green atau tidak, itu ada nilainya. Itu yang akan jadi tantangan untuk menuju data center di Indonesia khususnya mencapai untuk green dan otomatis akan membantu pemerintah untuk menurunkan emisi sampai tahun 2060 dan bahkan 2030 adalah kita udah mengarah ke green data center atau emission zero emission dan sebagainya. Jadi itu adalah tantangan dari ID Pro dan untuk menuju ke suatu green data center yang ada di Indonesia. Demikian. Baik, ini sangat baik sekali ya inisiatif dari ID Pro ya, dan juga bersama MASKE ya, Masyarakat Konservasi Energi Indonesia, yang menyusun dan membentuk white paper dari Green Data Center. Yang ini akan menjadi pembuka jalan untuk pembentukan Green Data Center Pak ya. Jadi kita tunggu Pak finalisasi dari Green Data Center ini. Amin. Akhir tahun ini mudah-mudahan bisa keluar launching. Oke. Terima kasih. Baik, saya pikir ini kita sudah akhiri sesi tanya jawab diskusi dengan para panelis. Terima kasih atas diskusinya, sangat inspiratif dan informatif. Dan dari sini kita bisa melihat perkembangan arah dan tujuan ke mana data center industri ini terkait dengan sustainability. Baik, setelah sesi tanya jawab dengan panelis ini, mari kita lihat video berikut ya. The number 5. It's all around us. We work 5-day weeks, make 5-year plans, and celebrate with a high five. And for data center operators like you, the number 5 holds the key to staying competitive, especially if you've been asking yourself, how do I accelerate business growth while improving sustainability? With just 5 actions, you can take control over your sustainability progress. You may have even started some of these actions already. Partnering with Schneider Electric helps you set a bold strategy with actionable goals. Deploy sustainable data center designs, then utilize digital solutions to drive efficiency across your operation as you transition to renewable energy sources and decarbonize your supply chain. As the largest global consultant for renewable energy and the industry leader in sustainable technology, our focus is on helping our partners reach their growth and sustainability goals. You can reduce your environmental impact, boost efficiency, attract customers and investors, and rise above the competition. And of course, you'll be well on the way to achieving net zero. And that deserves a high five. Baik, demikianlah video dari Schneider terkait dengan data center. Ya, video terkait dengan data center sustainability progress. Dari sini kita bisa melihat bahwa Schneider itu mempunyai 5 rencana yang memudahkan data center dan data center manager untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan berkeberlanjutan.
Sebagai konsultan terbesar untuk energi terbarukan dan pemimpin industri dalam teknologi berkelanjutan, fokus Schneider Electric adalah membantu mitra kami mengurangi dampak lingkungan mereka, meningkatkan efisiensi, menarik pelanggan dan investor, dan mencapai net zero carbon. Kemudian video ini menyoroti juga bagaimana Schneider Electric dapat membantu Anda mengendalikan keberlanjutan data center, menetapkan sasaran berkelanjutan yang dapat ditindaklanjuti, menerapkan desain data center berkelanjutan, dan memanfaatkan solusi digital untuk mendorong efisiensi saat Anda bertransaksi untuk mencapai net zero. Baik, sebagai penutup saya mau menyampaikan closing atau summary dari apa yang kita diskusikan. Yang pertama adalah Indosat Ooredoo Hutchinson berkesinambungan terus-menerus melakukan transformasi data center dari tradisional menjadi modern data center yang mengaplikasikan juga peraturan pemerintah dan green data center, Bu, ya. Diharapkan seperti itu. Kemudian juga dari Pak Enrikus kolaborasi antara data center provider, data center users, technology provider, dan other stakeholders seperti government atau regulator juga ini sangat membantu sekali untuk pengembangan data center. Kemudian juga transformasi digital juga ini mendorong pertumbuhan data center yang sangat cepat sehingga diperlukan data center yang berkelanjutan dimulai dari peningkatan efisiensi atau menurunkan nilai PUI, Pak, ya, untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Oke, kemudian data center merupakan solusi juga bagi pelaku bisnis agar dapat tetap bertahan di tengah percepatan digitalisasi. Akan tetapi pengelolaan data center juga sudah seharusnya menekankan pada aspek keberlanjutan. Karena itulah penting bagi kita untuk mendorong pemangku kepentingan untuk mendukung konsep Green Data Center serta menjadi bagian dari gerakan kita yaitu Green Heroes for Life. Perjuangan untuk planet kita tidak bisa kita sendirian. Apakah Anda seorang individu, tim, organisasi, atau perusahaan global, kita masing-masing memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang semua kita inginkan. Kemudian di Schneider kami telah berjanji untuk menjadi net zero secara operasional pada tahun 2030. Kemudian saya juga ingin mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, audiens di sini untuk mengunjungi booth Green Heroes for Life kita dan bergabung bersama kami. Jadi sebagai informasi, Green Heroes for Life adalah inisiatif keberlanjutan oleh Schneider Electric yang bertujuan untuk membangun komunitas warga, bisnis, dan institusi yang sadar untuk bersatu dalam tindakan kolektif menuju penerapan praktek efisiensi energi terbarukan, dan energi surya, otomasi, digitalisasi, dan dunia baru kelistrikan untuk memenuhi ketujuan keberlanjutan individu dan perusahaan. Baik, selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada Ibu Sansiora Aritonang, kepada Bapak Henrikus Henry Ghazali, dan Bapak Suminto Sastro Saputro atas waktunya di panel sini. Sangat baik sekali, Pak, ini informasi sekali. Saya Yana Ahmad Haikal, pamit undur diri dan sampai bertemu kembali pada diskusi panel berikutnya. Terima kasih.